Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarafal mu'minina bitasrifin nuril iman wa nawwara sudurahum bil ma'rifati wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-wasilatul atma fi nailil hufran. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa wastaqul qailin wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idilillah. Al-ayah. Alhamdulillah, syukurillah kita dipertemukan kembali. Allah ridho mempertemuan kita pada hari ini. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah, dan sambil menunggu sholat isya kita coba menambah ilmu kita sehingga amalan-amalan kita itu ada dasar ilmunya, insya Allah. Bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, wabil khusus para asyatid, para kiai, para alim, para sepuh, jamaah sekalian, alhamdulillah, syukurillah. Terlebih dahulu saya barangkali tahadus binikmah ya, menceritakan apa yang saya alami, ya, nikmat yang saya alami, masya Allah Pak. Yang pertama barangkali saya agak ini ya, jangan Haji Nasan, mana orangnya? Saya awal Januari di WA Haji Nasan, kata Haji Nasan, saya minta waktu untuk khutbah Jumat. Kasih waktunya udah. Terus kemudian beliau menyambung, untuk kajian pada maghrib saya nggak bikin jadwal lagi gitu. Saya berpikir keliru itu. Pikir saya itu saya nggak dijadwal lagi. Jadi itulah namanya orang tua gitu. Pikir saya nggak dijadwal lagi. Ternyata jelasan minggu kemarin WA saya itu, Ustaz, nanti malam ada pengajian apa enggak? Loh, ingat saya antum enggak menjadwal saya lagi itu. Coba di scroll itunya apa tuh WA-nya awal Januari. Ternyata beliau bilang untuk kajian malam pada maghrib itu sudah enggak dijadwal lagi. Pokoknya ngikutin jadwalan sudah ada aja gitu. Udah terus saja katanya. Jadi lanjut. Ini rupanya agak ada slang gitu. Ya kebetulan saya malam Rebo ini agak kesulitan itu ya, agak kecapean itu karena habis subuh saya berangkat ke rumah sakit ya, istri saya ditangani ya, sampai jam 5, jam 4 saya baru sampai di rumah gitu, kadang-kadang maghrib gitu, ya kadang-kadang kerepotan untuk hari ini. Nah, saya minta kepada bidang dakwah kalau ada kelonggaran bisa enggak saya dimajukan hari Senin katanya. Nah, alhamdulillah rupanya sudah dibicarakan dan insya Allah nanti malam Senin Pak Wahyudin, Pak Yudin. Jadi Senin malam Selasa, insya Allah waktunya agak longgar. Kalau ini agak kecapean Pak, itu masya Allah nungguin orang itu luar biasa, itu capek. Bapak yang saya muliakan, saya juga ini cerita dulu ya. Jadi awal Januari itu tanggalnya tanggal 1 itu hari Jumat. Hari Jumat saya dijadwal khutbah di Batan Indah. Lah hari Jumat itu saya biasa keliling Batan Indah itu jalan Pak ya, jalan kaki. Rupanya
dalam keadaan belum bersih itu keringat. Jam 10 belum bersih keringat. Saya mandi. Pikir saya mandi pakai air hangat itu enggak apa-apa itu. Saya keramas karena hari Jumat itu. Nah, ternyata paginya sakit. Hari Sabtunya sakit. Sakit hari Sabtu, saya pikir sakit biasa. Ya minum obat turun panas, ya turun panas ya itu. Tapi naik lagi. Panasnya naik lagi gitu. Nah, lama-lama nyesek gitu. Ini pegel badan Pak. Gitu. Nah ini barangkali nanti ini pengalaman ini kalau ada sakit seperti itu agak hati-hati gitu. Kemudian anak saya coba Pak ke rumah sakit di swab. Gitu. Anak saya itu kerja di rumah sakit. Jadi kemudian di rumah sakit di swab sama dokter. Hari pagi di swab, malam sudah kasih kabar jam 12. Kasih kabar, Bapak, Ibu, terus Ella, anak saya positif 3. Tiga-tiganya positif. Jadi segera dirawat, gitu. Segera dirawat. Nah, kemudian karena saya 3 itu kena, maka yang lain tak swab semua. Ternyata sampai si anak saya yang paling kecil ya, si bungsu kena positif juga. Cucu saya kena juga. Umur 6 tahun Pak, aduh, 6 tahun, Masya Allah. Ini kan jadi pikiran saya. Udah saya yang 3 dibawa ke rumah sakit, saya ibunya dan anak barep itu, anak sulung di rumah sakit, saya di rumah sakit ya. Di sana sampai anak saya 12 hari bisa negatif, istri saya 14 hari, saya sampai 18 hari karena pikiran Pak. Nah, ini alhamdulillah ketemu sampean itu badan agak normal ini. Tadinya itu kurang 7 kilo Pak, bayangkan itu. Waduh, lemes sekali. Ya itu seperti itu ya. Jadi panjenengan jangan sampai mengalami hal itu, Masya Allah ya. Napas ngos-ngosan, rasa enggak ada. Jadi minum ini sama minum ini diisi air asin sama aja, itu enggak ada rasa itu. Manis, asin, pedes, enggak ada rasa itu, enggak ada rasa. Penciuman enggak ada. Penciuman enggak ada. Ini hebatnya virus Cina ini ya. Kiriman dari Cina ini, gara-gara mereka itu jorok gitu ya, makan kelelawar itu. Jadi kita yang kena ya. Kalau sudah musibah, orang beriman, orang yang jorok pun kena semua itu. Nah, ini pengalaman. Ya, barangkali nanti kalau ada yang sakit, segera saja ke dokter di swab untuk mengetahui positif apa enggak itu. Jadi kalau sudah positif, gampang kita tuh. Jadi bisa bagaimana langkah selanjutnya. Assalamualaikum. Rasulullah itu 14 abad yang lalu itu sudah memperingatkan kepada kita. Memperingatkan kepada kita, kata Rasulullah. Rasul bersabda, kata Rasulullah, kaifa antum idza waqa'at fikum khamsun. Bagaimana nanti kalian itu kalau nanti bertemu dengan 5 perkara. Wa a'udzubillah. Dan Rasul itu berdoa kepada Allah. Wa a'udzubillah, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, antakuna fikum aw tudrikuhunna. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kalian tidak bertemu dengan yang 5 perkara itu, dan saya berdoa semoga kalian tidak mengalami hal itu. Ngeri, Rasul aja ngeri ya. Tapi karena sabda Rasul, sabdanya Rasul itu, yang dikatakan Rasul itu pasti terjadi. Sebab yang dikatakan Rasul itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkataan dari Rasul yang ngawur, itu enggak ada. Pasti benar terjadi. Ya, ini terjadi. Kaifa antum idza waqa'at fikum khamsun. Wa'udzubillah an takuna fikum aw tudrikuhunna.
Aku berdoa semoga kalian tidak mengalami hal itu atau ketemu dengan perkara itu. Yang pertama kata Rasulullah, ma dhaharul fahisha fi qaumin qattun yu'malu biha fihim alaniyah illa dhaharut ta'un wal auja allati lam takun fi aslafihim. Kata Rasulullah, tidaklah perbuatan keji, perbuatan fahisyah dilakukan di suatu negeri dengan terang-terangan, fi kaumin, dalam suatu kaum, suatu negeri dilakukan terang-terangan, illa, kecuali Allah, doharatul fahisyah, doharatul ta'un wal auja allati lam takun fi aslafihim, kecuali Allah akan memberikan penyakit dan wabah yang tidak pernah dialami oleh orang-orang salaf, orang-orang terdahulu. Coba sekarang itu kalau kita renungi ya, apakah yang sekarang ini yang dikatakan Rasul? Mungkin iya, atau mungkin ada terjadi yang lebih dahsyat dari ini. Ya. Kalau nuklir jelas Pak ya. Nuklir itu walaupun nggak kelihatan bisa dicari sumbernya, ketemu. Lah ini keliran kemana-mana, nggak jelas. Suruh pakai masker, suruh hati-hati, ya kena juga. Cuci tangan, pakai sabun, kena juga. Dokter juga kena. Sebelah saya itu dokter. Jadi saya satu ruangan 5 orang. Nah, itu nggak boleh keluar Pak. Kepala nongol dari jendela aja udah ditegur, itunya udah teriak-teriak. Mau ngapain Pak? Itu langsung keluar Pak itu. Mungkin dari monitor itu ya. Bapak nggak boleh, itu jangan buka jendela, jendela dibuka nggak boleh itu. Jadi benar-benar kayak tahanan. Kayak tahanan, cuma tidurnya di kasur enak gitu. Ya? Oh, makanan luar biasa. Makanan luar biasa Pak. Cuman ya itu tadi karena apa ya? Ya nggak ada rasa, nafsu makan nggak ada gitu ya. Makan itu dipaksakan. Makanannya bagus. Ada susu, ada macam-macam itu disuplai dari mereka. Ini ya, sudah hati-hati kita tetap aja kena itu. Akibat apa? Akibat perbuatan fahisyah, kata Rasul, berarti dari Allah Subhanahu wa taala memberitahu, ma dhahar fahisyah fi qaumin, suatu kaum melakukan fahisyah. Apa fahisyah? Perbuatan ya LGBT, itu fahisyah. Lesbian, LGBT itu ya, laki-laki sama laki-laki, lesbian perempuan sama perempuan. Dan di beberapa negara ini disahkan dengan perkawinan. Di Indonesia kemarin diorbitkan, mulai didengungkan, Masya Allah itu ya. Jadi kalau kita merenung ya, men-screen satu-satu negara-negara itu, tidak ada negara satupun yang lepas dari itu. Ya. Mohon maaf aja, ada orang dikatakan lonte, senangnya bukan main. Ya memang aku lonte. Jadi perkataan kayak gitu itu kayak apa tuh? Dituduh kayak gitu tuh kayak biasa aja gitu, biasa aja. Kayak bangga itu ya, kayak bangga. Orang menawar-nawarkan. Ya, sekarang itu dunia itu ya, dunia itu kan sekarang di sini nih. Tangan klik. Saya sering itu dapat tawaran kayak gitu. Tawaran ya, lewat ini. Ya terang-terangan. Ya. Terang-terangan, Masya Allah itu ya. Orang punya anak, tidak punya suami, ya bangga aja itu. Ya, jadi mengatakan apa namanya, motor kayak gini amat ya. Jadi mengatakan kayak apa namanya, single parent, bapaknya nggak ada, single parent itu. Ini motor bisa di anu nggak nih? Aduh, Masya Allah, silau banget.
Oh, udah mau putar. Nah, seperti itu, ya. Ya, perbuatan fahisyah dilakukan terang-terangan, Allah memberikan ta'un wal auja, wabah penyakit, ya, dan penyakit yang tidak pernah diberikan kepada orang-orang terdahulu, orang-orang salaf fi aslafihim. Ini enggak pernah diberikan kepada mereka. Insyaallah ini kalau kita sholatnya benar, Allahu Akbar, ihdinas siratal mustaqim. Kalau paham, pejabat-pejabatnya paham, DPR-nya itu paham. Apa sih ihdinas siratal mustaqim? Ya, minta jalan yang lurus, minta hidayah yang lurus. Yang pertama kita minta apa? Al-irsyad, kecerdasan. Cerdas, seorang muslim itu cerdas. Insyaallah dulu ya, orang-orang tua kita, para salafus soleh itu menghafal Quran, itu cepat sekali. Hafal Al-Quran, umur 1 tahun sampai 9 tahun, sampai 7 tahun, menghafal Al-Quran, Quran dihafalin. 7 tahun sampai 12 tahun hafalin hadis. Habis itu sekolah, maka belajar matematik, belajar kedokteran, belajar ilmu politik, semuanya ditarik ke Al-Quran dan hadis. Sekarang kan enggak. Coba panjenengan kalau kenal orang namanya Ibnu Sina. Ibnu Sina, kalau di Eropa disebutnya Avicenna. Bukunya sampai sekarang itu masih menjadi acuan ilmu kedokteran. Avicenna, Ibnu Sina itu, Ibnu Sina. Itu siapa? Dia seorang tabib, seorang dokter, dan juga seorang ulama. Ulama. Al-Jabar. Al-Jabar itu siapa itu? Ulama. Ulama besar. Dia belajar Quran, menghafal Al-Quran, hadis hafal, perhitungan sampai ilmu falak dia hitung, ya. Itu orang-orang yang belajar Al-Quran. Siapa? Orang yang sholatnya benar, ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua apa? At-taufik, minta taufik pada Allah SWT. Apa itu? Perbuatan kita itu nyambung dengan kehendak Allah, bukan begini, ya. Allahnya maunya begini, dia ke sana gitu. Nyambung, plek gitu. Jadi apa yang dikehendaki Allah pas dengan kita. Taufik. Yang ketiga apa? Al-ilham. Kalau kita lagi kesulitan, mungkin kita sering mengalami ini, lagi sulit, lagi buntu ini, ya, otak buntu, tiba-tiba plek ada petunjuk, kayak petunjuk itu, penyelesaiannya begini gitu. Itu ilham. Yang keempat ad-dilalah, ngerti dalil-dalilnya. Bagaimana mau ngerti dalilnya kalau nggak ngaji gitu. Bagaimana mau ngerti dalilnya kalau nggak kayak gini gitu. Ya. Jadi sholat yang benar itu ya orang-orang yang kayak gini, ya. Ya. Bagaimana kita ngerti dalil-dalilnya kalau kita nggak ngerti, nggak ngaji? Bagaimana kita ngerti dalilnya kalau nggak berguru? Makanya Imam Ali mengatakan la yadkhudul ilma illa min afhamil ulama. Jangan kalian mengambil ilmu kecuali dari mulutnya ulama. Jadi jangan belajar agama sendiri. Boleh belajar sendiri, tapi nanti ditanyakan kepada ulama yang lebih tahu. Sebab kalau belajar sendiri, dikatakan bahwa yang keduanya itu, gurunya itu syaitan. Maka yang muncul itu adalah nafsu. Dalilnya. Ya. Makanya kalau kita nggak ngerti dalil-dalilnya, maka perbuatannya akan melenceng. Yang kedua, kata Rasulullah SAW,
Wa ma manaqamul zakah illa muni'a qatra minas sama walau la bahaim lam yumtaru. Tidaklah orang itu muni'a kaum zakah, menahan zakat. Kita punya harta. Harta itu, di dalam harta itu ada bagian dari milik orang lain. Ada 8 asnaf itu. Ada 8 asnaf yang memiliki itu. Enggak dikeluarin, maka Allah akan menahan hujan dari langit. Kalau Serpong masih hujan berarti pasti banyak yang zakat ini. Kalau Jakarta hujan sampai banjir itu barangkali itu yang zakat itu banyak sekali. Jadi karena walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafathan alaihim barokah minas sama'i wal ard. Kalau orang itu beriman dan bertakwa pada Allah, takwa tadi nurut, manut kepada Allah dan Allah pada Allah Subhanahu wa taala, maka walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna, aku bukakan rezeki barokah minas sama'i wal ard, dari langit itu berupa hujan. Hujannya itu pas. Hujannya pas. Bukan sampai banjir, enggak itu. Pas. Kalau orang bertakwa pada Allah, penduduk suatu negeri nurut bertakwa pada Allah. Tapi enggak mau bertakwa, fa'udnahum makanu yaksibun, maka ditahan oleh Allah. Diberikan justru banjir, diberikan justru panas yang luar biasa, rontok perumahan dan sebagainya. Ini kalau kita tidak beriman dan bertakwa. Wa ma baisa qaumunil mikyal wal mizan illa ukhidu bisinin wasidatil mu'nah wa jawri sultan. Wa ma baisa qaumul mikyal, kalau orang sudah mengurangi mikyal wal mizan, timbangan dan takaran. Apa katanya? Wa ma baisa qaumul mikyal wal mizan illa uhidu bisinin wasyidatil mu'nah wa jawri sultan, kecuali aku akan berikan kepada mereka itu kekurangan pangan, wasidatil mu'nah wa jawri sultan, dan sultan-sultan, penguasa-penguasa yang jahat, dolim. Sudah tahu bahwa diberikan amanah untuk memberikan bantuan sosial untuk fakir miskin seluruh Indonesia, dia ambil sedikit-sedikit. Lah kalau triliunan, diambil berapa persen, ya triliunan lagi itu. Takarannya mizannya dikurangi. Ya itu seperti itu. Akhirnya apa? Kekurangan duit, kekurangan bahan makanan, diimpor dari tempat lain. Paceklik ya betul, paceklik dan kurangan bahan makan, Masya Allah. Ini kalau mikyal dan mizan dilakukan. Kalau yang melakukan di pasar ya enteng itu, 1 kilo jadi 8 on itu, paling berapa orang itu. Tapi kalau ngurus negara kayak gitu, berat Pak. Lah kayak gini kemudian kalau nggak diingatkan, nanti akan terus-terusan. Mengingatkan itu bukan benci, tapi mari jadi orang yang benar supaya Allah tidak memberikan yang kayak gini-gini itu. Bantuan sosial, dananya besar triliunan itu. Diambil setiap sekian kilogram maka ada 300 perak diserahkan. Ya triliunan juga akhirnya itu. Makanya sekarang ada wacana yang
kayak gitu mau dihukum mati. Harusnya nggak dihukum mati Pak itu. Jadi Islam nggak menghukum mati orang kayak gitu, tapi dibuat orang itu diambil seluruh kekayaannya, ya, dan tidak dipercaya lagi. Jadi hukum mati itu kalau orang membunuh itu hukum mati. Ya. Tapi kalau orang korupsi kayak gitu, ghulul, maka dia itu diambil kekayaannya, kemudian tidak dipercaya lagi orang itu. Itu baru adil. Wala hakama umarauhum bi ghairi ma anzalallah ila salatallahu alaihim aduwahum fastanfada ba'du ma fi aidihim. Apa kata Rasulullah SAW? Wala hakama umarauhum bi ghairi ma anzalallah. Kalau yang mengelola negara itu tidak memakai hukum Allah, menyentuh hukum Allah aja nggak mau. Ya. Menyentuh hukum Allah aja nggak mau. Ya. Kalaupun mau, kemudian dihindari. Ya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, an-nasu syuraka'u fi salasin. Penduduk suatu negeri itu memiliki bersama 3 hal: al-kala, hutan, al-ma, an-nar, energi-energi, barang tambang. Jadi ke dalam Islam, milik itu bukan hanya milik pribadi dan milik negara, bukan. Milik itu ada milik negara, milik umat, dan milik pribadi. Itu di dalam syariat Islam. Ya. Kalau milik negara itu dikelola negara total, ya, gedung-gedung dan sebagainya itu milik negara. Ya. Kalau milik umat itu dikelola umat, dikembalikan kepada dikelola oleh negara, dikembalikan pada umat. Nah. Misalnya apa? Barang tambang. Barang tambang itu dikelola oleh negara. Makanya di pasal 33 Undang-Undang Dasar itu katakan kekayaan alam, ya apa ya, itu ya yang itu diambil dari hadis itu sebenarnya. Ya, kan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara dan dikembalikan kepada rakyat. Itu diambil dari hadis itu. Cuman sekarang kekayaan bukan diambil oleh negara kemudian dikembalikan kepada umat. Hanya 9 naga yang menguasai. Hanya 10% orang yang menguasai itu. Orangnya sekarang itu yang memiliki itu malah nggak punya. Nah, itu jadi yang itu tadi ya, kalau ihdinas siratal mustaqim, kita belajar dalil-dalilnya sehingga kita itu tidak belangsak hidupnya, ya. Apa kata Rasulullah SAW dikatakan sini? Wala hakama umarahum bi ghairi ma anzalallahu illa salatallahu, kecuali Allah akan memberikan kekuasaan alaihim kepada mereka adwahum, musuh-musuh mereka, fastang pada badoma fi aidihim, kemudian orang itu akan menguras kekayaan yang ada pada negeri itu. Yang terakhir kata Rasulullah SAW, wa ma atallu kitaballah wa sunnatan nabiyihim, tidaklah menyanyiakan, wa ma atallu kitaballah wa sunnatan nabiyihim, tidaklah menyanyiakan kitabullah Al-Quran, wa sunnatan nabiyihim, dan sunnah-sunnah Nabi, ya, diabaikan, ya, diabaikan. Apa? Illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, kecuali Allah menjadikan mereka itu saling bertengkar. Kenapa? Nggak takut dosa, nggak takut dosa, nggak takut nanti kalau di yaumul qiyamah itu akan ketemu dengan perbuatannya. Kalau Al-Quran dan hadis yang isinya keimanan, isinya menjelaskan neraka, surga, hari hisab dan sebagainya, itu diabaikan. Sunnah-sunnah Rasul diabaikan, kecuali akan
mereka itu akan saling bertengkar satu dengan yang lainnya. Terjadi apa enggak ini? Terjadi Pak ya. Ya, Masya Allah ya. Pilihan presiden aja Masya Allah ada yang apa namanya cepung, ada yang ada yang kampret, Masya Allah. Ya disuruh berhenti. Presiden sudah bilang udah jangan soal kayak gitu-gituan lagi, cebong dan kampret lagi. Tapi sampai sekarang ya ada Pak, ada. Masih kayak gitu aja itu. Karena apa? Mengabaikan kitab Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya begitu. Siapa yang tahu ini? Orang yang minta ihdinas siratal mustaqim. Apa? Diminta diberitahu dalil-dalilnya sehingga orang itu haus dengan pengajian. Bapak yang saya muliakan, ini sebagai tambahan dari pengalaman 18 hari di Bangga. Bapak yang saya muliakan, kita lanjutkan tentang al-hubbu wal buhdu fillah. Ya, cinta karena Allah dan benci kepada Allah. Ini hadis yang terakhir ya. Dikatakan waruwiya Tobroni bi isnadi jayyid, dengan sanad yang jayyid ya. An Ali radhiyallahu anhu qol, dari Ali radhiyallahu anhu qol, beliau menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah bersabda, kata Rasulullah sallam, apa? Salasun hunna haqqun. Ada 3 perkara dan itu hak, benar, hak. Yang enggak kayak gitu keliru. Nah, ini apa kata Rasulullah? La yaj'alullah man lahu syahmun fil Islam kama la sahma lahu. Yang pertama kata Rasulullah, Allah la yaj'alullah, Allah tidak menjadikan man lahu syahmun, orang-orang yang punya andil fil Islam, di dalam Islam. Orang yang punya andil dalam Islam, andil dalam Islam itu banyak sekali Pak. Nyingkirin duri itu andil dalam Islam. Nyiapin pengajian itu ada andilnya dalam Islam. Membersihkan masjid itu ada andilnya. Nyiapin HP buat merekam pengajian itu ada andilnya dalam Islam. Memperhatikan toa dalam masjid bagus apa enggak, itu ada andilnya. Berdakwah ada andilnya. Memakmurkan masjid itu ada andilnya. Kata Allah SWT apa? La yaj'alullahu man lahu syahmun fil Islam kaman la sahmalahu. Tidaklah Allah menjadikan orang yang punya saham kepada Islam itu disamakan dengan orang yang tidak punya saham, nggak punya andil dalam Islam. Itu beda. Dia punya pahala tersendiri dari Allah SWT. Wala yatawallallah abdun fayuwalihi warihu. Tidaklah orang itu mencintai Allah, berwali kepada Allah, berlindung kepada Allah, kemudian mencari perlindungan yang lain. Tuhannya Allah, tapi masih menuhankan ijazah, masih menuhankan jabatan, masih menuhankan kekuasaan. Rame ya. Makanya kalau ada orang politikus ngomong janji-janji itu udah biarin aja itu. Ngomong itu ya.
ngomong janji-janji orang politikus itu biarin aja, ngomong nggak tahu kemana arahnya itu ya. Tidaklah orang berwali kepada Allah kemudian dia mengambil wali yang lainnya. Wala yuhibbur rajul qauman illa khusira mahum. Tidaklah orang saling bersahabat, saling mencintai satu dengan yang lainnya, kecuali nanti Allah akan mengumpulkan di yaumul qiyamah bersama mereka. Kita begini, insya Allah akan ketemu. Saling mencintai kayak gini, ketemu insya Allah, dikumpulkan oleh Allah nanti. Ini artinya apa? Wa fi hadan nahyin, di dalam larangan ini ya, wa fi hadan nahyin nahyun jazimin an mahabatu ahli su, maka kita dilarang untuk bersahabat dengan ahli su, orang-orang yang berbuat kejahatan. Ya, kenapa? Khosiyatun ayyuksiru mahum, khawatir nanti di yaumul qiyamah dikumpulkan dengan mereka. Jadi kalau kita berkawan, berkawanlah dengan orang-orang yang rindu dengan agama, berkawanlah dengan orang-orang yang rindu dengan ilmu agama, berkawanlah dengan orang-orang yang rakus dengan ilmu agama, mendekati para ulama soleh. Ulama yang soleh, jangan yang su. Ya. Yang su, dikumpulin nanti ini. Ya. Jadi jangan kita berkumpul dengan orang yang su, orang-orang yang berbuat kejahatan, sebab nanti akan dikumpulkan bersama mereka. Wa akhraja Tirmizi, ya, hadis diriwayatkan oleh Tirmizi. Qala hadzal hadis hasan. Hadis ini dikatakan tergolong hadis yang hasan, baik. An Mu'az bin Anas, dari Mu'az bin Anas Al-Juhni. Anna Rasulullah SAW qol, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man a'talillah, siapa yang memberi karena Allah, memberi karena Allah. Jadi itu tadi ya, kalau dikasih amanah ya amanahnya disampaikan. Jadi apa ya tadi yang seperti bantuan sosial misalnya ya sampaikan itu. Lillah, karena Allah. Sebab kalau itu nggak disampaikan, titipan itu nggak disampaikan, Allah akan bertanya. Ya, bertanya. Man a'talillah wa mana'alillah, dan juga dia itu tidak memberi, ya, menahan itu tidak memberi itu karena Allah. Wa ahabbalillah, dan dia mencintai karena Allah. Jadi kita bersahabat karena Allah, ya, karena Allah. Wa abghudulillah, dan dia marah karena Allah. Wa angkahalillah, dan menikah karena Allah, menikah karena Allah. Faqastistamala imanahu, maka orang itu telah sempurna imannya. Cinta karena Allah, marah karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah. Kenapa tidak memberi? Karena tahu orang ini kalau dikasih duit buat main, ya. Kasih duit nanti kocokan main puteran itu ya, kasih duit. Kalau pas tidak seperti itu kita kasih, nah, maka itu karena Allah. Tapi kita tahan orang itu, jangan dikasih dulu, sebab nanti akan judi, main judi, nah, itu karena Allah, ya. Lillah. Orang seperti ini nikah karena Allah, menikahi seseorang karena Allah. Kasihan, ya.
anaknya banyak ya. Dulu ada sahabat dari sini ya, minta dicarikan, Ustaz, dari masjid sini, tapi sekarang orangnya lagi enggak di sini. Ya, Ustaz, tolong carikan Ustaz. Kalau ada janda punya anak ya, saya bisa bantu. Tolong nikahan saya dengan orang itu. Saya belum ketemu, sekarang udah enggak ada. Tapi nanti balik lagi. Kalau WA saya mau balik lagi. Ya, kalau orang menikah semacam ini, nikah karena Allah semacam ini ya, cari janda yang anaknya banyak, yang tidak mampu membesarkan anak, dia akan bantu untuk itu. Itu nikah karena Allah itu. Lain kalau Ustaz tolong carikan yang paling cantik di Serpong. Nah, nggak ngapain dikasihkan ke orang itu, buat ustadznya aja kan gitu. Ya. Jadi orang yang memberi Allah, nikah karena Allah, itu adalah orang itu telah sempurna imannya. Wa kadzalika rawahu Muslim an Abi Hurairah. Demikian juga diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah qala Rasulullah sallam, idza abhadallahu abdan da'a Jibrilu fayaqulu inni abhudu fulanan fabhuduhu. Ini yang harus dihindari nih. Kalau Allah sudah marah ya, kepada seorang hamba, contohnya siapa? Fir'aun. Allah sudah marah, benar-benar marahnya, betul-betul marah ya, kepada seorang hamba. Yang orang ini memang susah ya. Abu Lahab itu orang yang Allah itu marah sejak awal Islam muncul, itu Allah sudah marah kepada orang itu ya. Turun ayat, surat Tabbat yada Abil Lahabi wa tab. Ayat itu turun jauh sebelum Islam itu sempurna ya, jauh sebelum Al-Quran turun semuanya ya. Andainya Abu Lahab waktu itu kemudian percaya kepada Nabi ya, masuk Islam, tobat ya, tobat, seluruh Al-Quran itu gugur itu Pak. Tapi karena itu adalah firman Allah, ya sampai mati Abu Lahab ya begitu. Karena Allah itu maha tahu. Pada akhirnya Abu Lahab seperti apa, Allah maha tahu. Idza abhadallah, kalau Allah sudah marah kepada abdi, ya abdu, da'a Jibril, maka Allah akan menyeru kepada Jibril, ya, memanggil Jibril. Fayaqul, kemudian Allah mengatakan, inni abghadu fulanan, aku telah benci, marah kepada hamba ini, si fulan. Fa'abhuduhu, maka bencilah dia, marahlah kepada dia. Jadi Jibril pun disuruh marah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian dikatakan, fabhuduhu Jibril, thumma yunadi fi ahli sama, innallaha abhudu fulanan fabhuduhu. Allah menyuruh Jibril, ini si hamba ini, aku benci pada orang ini, aku marah pada orang ini, bencilailah Jibril kepada orang ini. Kemudian Jibril membenci orang itu karena perintah Allah. Kemudian Jibril menyeru kepada penduduk langit untuk membenci orang ini. Yang namanya Fir'aun itu penguasa Mesir waktu itu ya, dibenci oleh Allah ya seperti itu ya. Sampai kemudian dalam surat Yunus itu jasadnya dipelihara sampai yaumul qiyamah, nanti jasadnya masih ada. Sekarang jasadnya Fir'aun itu masih ada, udah ribuan tahun Pak ya. Kalau panjenengan ke Mesir bisa lihat itu Fir'aun itu orangnya itu ya, karena dulu ketika dia tenggelam, diapungkan oleh Allah SWT di laut, kemudian diambil oleh penduduk di Mesir, kemudian
itu udah awet itu, ya, diawetkan. Ya, sampai yaumul qiyamah nanti Fir'aun itu jasadnya ada ya, di Mesir. Ya. Kalau Allah sudah marah, maka memberi Jibril, dan Jibril menyuruh kepada penduduk langit. Penduduk langit pun kemudian marah kepada orang ini, ya. Orang ini. Wabhuduhu summa tudau lahu abhuduhu fil ardi. Kemudian kemarahan itu diletakkan di bumi. Diletakkan di bumi. Ini apa artinya? Masya Allah. Baik, Bapak, peringatan sudah ada. Kita tutup dulu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.